Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambungan kajian kita halaman yang ke-70, hadis yang ke-7. Halaman yang ke-70, hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan, hina yasma'un nida, hina ketika, yasma' dia mendengarkan nida, suara panggilan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ta hallat lahu. Halat lahu, dia halat, dia berhak untuknya syafaati, syafaatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mari kita pahami. Pertemuannya lalu pun telah kita singgung sedikit, yaitu apabila kita mendengarkan azan, di mana azan itu disebut dengan nida, seruan, maka kita disyariatkan untuk menjawab azan itu dengan mengulang kembali bacaan yang sama, kecuali ketika hayya 'alatain, di mana ketika itu kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan salawat. Siapa yang bersalawat setelah mendengarkan azan, 1 kali salawat, Allah balas dengan 10 kali salawat. Salawat Allah berarti Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya. Kemudian siapa yang berdoa setelah itu, yang terkenal dengan doa azan, maka dia berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita pahami doa ini, karena sebagaimana telah kita sampaikan bahwa suatu doa tidak terlalu banyak pengaruh kesannya kepada si pembaca kalau dia tidak tahu apa yang dibacanya, walaupun hafal. Karena doa adalah permohonan, doa adalah permintaan kepada Allah. Bagaimana mungkin kita memohon sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, meskipun di kita dapat atau hafal bacaan itu. Maka sudah semesti, sepantasnya lah, siapa saja yang berdoa, di mana doa itu doa-doa yang diajarkan Nabi yang bukan bahasa kita. Tentu saja bahasa Nabi, bahasa Arab. Maka kita dituntut untuk mengetahui arti dan maksudnya.
Di situ pula pentingnya kita memahami doa setelah azan. Lebih-lebih doa yang sering kita baca dalam keseharian, doa-doa ibadah. Nah, di sini siapa yang mengucapkan man qala, siapa yang mengucapkan hina ketika yasma' dia mendengarkan an-nida, seruan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wah. Apa itu dakwah? Bisa diterjemahkan dakwah itu seruan, ajakan. Berdakwah berarti menyeru. Berdakwah berarti mengajak. Berdakwah berarti memanggil. Ini dakwah, menyeru, mengajak, memanggil. Jadi kalau orang berdakwah, dia ketika itu sedang menyeru, sedang mengajak, sedang memanggil orang lain kepada apa maksud dia ajak, dia panggil, dia seru. Tiba di sini, Allahumma ya Allah rabba hazihi da'wah. Rabba di sini maknanya pemilik atau yang mempunyai. Karena mana Rabb itu antara lain pemilik artinya. Misalnya Rabbul Arsy, pemilik Arsy. Rabbul Baiti, pemilik rumah Ka'bah. Dan di sini maknanya Rabba hadhihi da'wah, pemilik yang punya. Hadhihi, ini dakwah, ini seruan, ini ajakan, ini panggilan yang sempurna. Apa itu dakwah? Panggilan yang maksud sinilah suara azan. Azan itu namanya dakwah. Karena dalam azan terkandung panggilan, terkandung ajakan, terkandung seruan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diawali seruan panggilan ajakan itu dengan membaca takbir, dengan mengucapkan syahadatain, baru hayya. Wahai Allah, pemilik yang punya. Hazihi dakwah, ini dakwah, ini seruan, ini panggilan, ini ajakan, yaitu azan. At-tammah, orang terjemahkan bahasa kita tamah itu yang sempurna. Berarti ajakan, seruan yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Tamah. Lafaz di dalam azan itu merupakan kalimat yang sempurna. Itu yang terletak dalam kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ditutup lagi nanti dengan la ilallah. Ini kalimat yang sangat istimewa. Bahkan dia termasuk kepada afdalul kalam, ucapan yang paling utama. Ahabul kalam, ucapan yang paling dicintai Allah. Atyabul kalam, ucapan yang terbaik. Termasuk ahsanul kalam, sebaik-baik ucapan. Itu la ilaha illallah. Menurut sebagian ulama, inilah dia yang tammah itu. Pemilik seruan yang sempurna, yang punya seruan yang sempurna. Apa seruan sempurna? Seruan yang menyatakan tiada yang berhak disembah, diibadahi melainkan Allah. Azan adalah menyeru orang untuk menyembah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Marilah menyembah Allah. Diseru, dipanggil, diajak, kesinilah untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah.
Maka jadilah makna daripada Rabb hadhihi da'wati tammah, pemilik yang punya ini seruan yang sempurna, itu seruan azan yang sempurna. Karena dalam azan itu terkandung ucapan la ilaha illallah, diseru, dipanggil, diajak orang lain untuk menyembah, beribadah kepada la ilaha illallah itu. Dan kalimat la ilallah atau ucapan la ilallah mencakup pokok syariat, inti dasar syariat itu. Bahkan diutus rasul-rasul untuk mengajak orang merealisasikan kalimat itu. Bagaimana supaya orang memang beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Diturunkan kitab suci untuk menjelaskan bagaimana mestinya kita menyembah Allah. Itulah Allah yang diserukan setiap kali masuk salat. Maka jadilah maknanya yang tadi, wahai ya Allah, yang punya pemilik seruan azan yang sempurna ini, di mana dalam kalimat azan itu terdapat la ilaha illallah. Tuh. Wassalatil qaimah, dan salat yang qaimah. Di sini diterjemahkan salat yang akan didirikan. Salat yang akan didirikan berarti adalah salat yang akan dilaksanakan dan yang akan ditegakkan ini. Karena salat itu harus ditegakkan, dilaksanakan dengan sempurna. Bisa juga makna qaimah yang daimah, langgeng, abadi, tidak berubah dan tidak terhapus. Kalimat ini akan tetap langgeng. Salat itu akan tetap langgeng abadi selama bumi, langit dan bumi masih ada. As-salatul qimah, salat yang akan didirikan ini atau salat yang kekal abadi. Qaimah bisa maknanya yang akan didirikan, yang akan dilaksanakan atau yang akan ditegakkan. Juga bisa maknanya yang langgeng. Salat itu harus dilanggengkan. Langgeng itu bahasa kitanya dilaksanakan terus-menerus. Tiada putus-putus, tiada henti-henti setiap hari. Inilah ibadah harian, minimal 5 kali sehari semalam. Walladzina hum ala salatihim daimun. Surah Al-Ma'arij. Orang yang berkekalan salatnya. Wahai ya Allah, yang punya pemilik seruan azan, di mana dalam seruan itu ajakan untuk menyembah Allah. Bagaimana menyembah Allah? Dengan cara salat. Salat itu adalah suatu realisasi. Ya. Menyembah kepada Allah. Kenapa pengakuan la ilaha illallah itu tidak akan ada kalau tidak dilaksanakan, dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah, maka sembah Allah. Sembah Allah terus, namanya as-salat, as-salatul qaimah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati, karuniakan, anugerahkan, berikan kepada Muhammad
itu kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Wasilah itu secara bahasa maknanya lah sesuatu yang mendekatkan kita kepada orang lain. Wasilah sesuatu yang mendekatkan kita kepada orang lain, namanya wasilah secara bahasa. Tapi yang dimaksud wasilah di sini adalah suatu kedudukan yang begitu tinggi di surga sana, yang hanya kedudukan tempat itu hanya diberikan kepada satu orang hamba Allah saja, yang akan ditempati, didiami oleh satu orang hamba Allah saja. Wasilah namanya. Wasilah adalah suatu kedudukan, suatu tempat, suatu posisi di surga atau di alam akhirat yang hanya akan ditempati, dihuni, diberikan kepada satu hamba Allah saja. Kata beliau, wa arju, aku berharap, an akuna anahu, akulah dianya, orangnya yang akan menempati itu. Aku berharap seperti itu. Untuk itu bantulah oleh kalian memintakan kepada Allah wasilah itu untukku. Salullah li al-wasilah, kata beliau. Minta dan mohonkanlah oleh kalian kepada Allah untukku wasilahku. Karena wasilah itu hanya akan ditempati, dihuni, diberikan kepada satu orang hamba Allah saja. Kata para ulama, ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Kenapa? Sebenarnya memang beliau yang akan menempati, tapi karena beliau tawadu, beliau nyatakan, bantulah kalian agar aku diberikan oleh Allah wasilah itu. Bisa ditutup pintunya, Bu? Suara anak-anak. Anak-anakku mengaji dulu kan? Awak mau jadi wasilah dulu. Oh, anak awak benar gitu. Linda pangok aku ketua. Jadi intinya beliau sudah tahu, kata para ulama, bahwa Allah akan menganugerahkan kepada beliau wasilah itu. Tapi karena beliau adalah hamba Allah yang tawadu, sangat rendah dan merendah diri, tidak sombong, tidak angkuh, maka kata beliau, salullah lil wasilah, mintalah oleh kalian kepada Allah untuk wasilah itu, supaya aku yang akan menerima anugerah yang istimewa itu. Lalu kita diajari doa, ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, Rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati wa salatu qaimah ati Muhammad. Yang doa ini, yang doa adalah ati Muhammad, itu yang doa. Sebelumnya bukan doa. Sebelumnya pengantar doa, sekaligus membuka doa dengan menyebut hal-hal yang berkaitan, berhubungan dengan Allah, baik namanya, sifatnya, ataupun hal-hal yang berkaitan itu.
Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, dan salat yang akan didirikan. Belum doa, belum. Hanyalah pernyataan. Yang doa mana? Ati Muhammad. Namanya bertawassul melalui doa-doa kita supaya dimakbulkan Allah. Salah satunya bertawassul. Bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah atau perbuatan Allah, atau hal-hal yang berhubungan dengan Allah. Di sini apa tawassulnya? Wahai ya Allah, Engkaulah pemilik seruan yang sempurna ini. Engkaulah dan kepada Engkau sajalah yang berhak kami beribadah dengan mendirikan salat. Berikanlah. Jangan bertawassul. Apa yang tawassul? Menjadikan sesuatu agar apa yang kita mohonkan itu terkabul. Perantara. Dalam Al-Quran banyak doa-doa seperti itu, menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, atau menyebut keimanan. Misalnya Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, kami telah beriman. Karena kami telah beriman, di mana iman itu adalah anugerah-Mu ya Allah, maka ampuni dosa kami. Contohnya begitu. Di sini bertawassul dengan Allahumma rabb hadzihi da'wati tammati wassalatil qaimah. Ati berikan, anugerahkan kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, al-wasilah, al-fadilah. Al-fadilah, keutamaan. Apa itu fadilah? Adalah martabat yang sangat tinggi dan melebihi martabat siapa saja makhluk ini, sehingga orang yang memperoleh martabat itu berarti dia telah mendapat fadilah. Orang terjemahkan fadilah itu bahasa kita keutamaan, martabat yang tinggi, lebih tinggi daripada martabat siapa saja makhluk Allah. Itulah dia fadilah. Yang orang terjemahkan bahasa kita adalah keutamaan. Maka jadilah dia al-wasilata wal fadilah. Ya Allah, karuniakanlah kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, al-wasilah, dan kedudukan atau keutamaan yang sangat tinggi, yang tidak bisa dicapai, ditandingi oleh makhluk-makhlukmu yang lain. Berarti ini meminta kepada Allah agar Nabi itu diberi keistimewaan yang luar biasa. Al-Fadilah. Lalu bolehkah sebelumnya ditambah dengan Sayyidina? Ati Sayyidana Muhammadanil wasilatal fadilah. Bolehkah ditambah? Kalau namanya tambah, tentu sesuatu yang datang kemudian, mesti tambah. Tambah itu berarti sesuatu yang datang kemudian. Kenapa ditambah? Karena merasa belum cukup. Lalu ditambah. Alasan orang menambah tidak wajar, tidak pantas kita langsung menyebut nama beliau Muhammad. Semoga kadang sin ya Pak. Sedangkan ke orang awak saya menyapu nentu pada awak lah bauda Pak. Bauda, batuan, bambu, babang, ale, bangku banyak. Tuh, aku kan Nabi
Buah Muhammad sen, miang. Kurang adab. Oleh sebab itu adalah pendapat-pendapat yang mengatakan untuk beradabnya, bertata keramanya. Maka kita panggil beliau Sayyidina, karena beliau adalah penghulu kita. Penghulu kita, pemimpin kita. Karena Sayyid itu adalah penghulu, pemimpin, orang yang memuliakan tokoh. Sayyidina. Itu alasan. Yang jelas teks aslinya seperti ini. Ati Muhammad. Perkara menambah dengan Sayyidina, ya masing-masing orang itu punya alasan. Itu alasannya. Tentu saja Nabi tidak pernah mengajarkan itu. Itu hanyalah yang datang kemudian. Kenapa datang kemudian? Nampak pertambahan. Nah, orang tuanya barulah boleh puluh. Jika dia tong lansik nak masak, nak busuk tinggal dembo, jika tu kuat, jika tambah. Nah, tambah orang. Tapi kenapa ya? Di azan dan di qamat tidak ditambah orang. Kenapa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Kenapa itu? Nah, sampai sekarang masih bertanya-tanya kenapa tidak ditambah. Apa alasannya kira-kira? Itu kan kalimat azan itu kan kalimat ibadah, sudah diajarkan Nabi. Apa bedanya dengan ini? Apa bedanya dengan salawat? Akhirnya ini tidak akan pernah berkesudahan. Tidak akan pernah berkesudahan sampai habis. Orang yang bersikukuh menambah Sayyidina, dia akan mempertahankannya. Orang yang mengatakan itu adalah bid'ah, tetap juga mengatakan bid'ah. Lalu bagaimana? Yang penting kecil salah. Nama yang kita pahami, yang kita yakini. Nanti kita tunggu di hari pembalasan, hari perhitungan. Karena Allah lah yang berhak memutuskan. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Atau dalam surat Sajdah, fima hum yakhtalifun. Tuhanmu lah nanti yang akan memutuskan di antara makhluk-makhluk ini apa yang mereka perselisihkan. Kita tidak boleh memutuskan. Kita hanya memegang, memaci, mengamalkan apa yang kita anggap benar setelah diilmui. Orang lain juga menganggap itu benar. Kalau niatnya bagus, apa niatnya? Ya enggak. Malah namanya Muhammad Sen. Saya nama Muhammad Hamdi dipakai orangnya Pak Muhammad Hamdi. Kadang baik niat orang, niat Muhammad Hamdi lah. Tak ada orang bawang betul kan? Kecuali petang berpencari orang itu. Carinya di simpang 2000 terus sebuah lampu hijau masuknya lampu merah potong haji tu hampir berlantak. Lengok kayaknya pencari awak. Itulah orang yang hebat pencari. Apa dia aja? Lo cari. Anu kalau awak gigi anjing, awak gigi anjing awak nak naik. Gigi no pa awak gigi no pa anjing. Tak muat. Jadi orang gila awak jangan gila. Aku nak kaji no. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Bangkitkanlah dia pada maqaman mahmuda, pada makam kedudukan. Makam tu asal katanya tempat tagak. Makam Ibrahim, tempat tagak Nabi Ibrahim. Dulu.
Kalau doa makam, sampai kubur. Kalau orang mengalih makam itu odol makam. Masam, ini nama makam. Tiba di orang tukang makam tu seneleng namanya. Sampai berdiri makam. Lama-lama nanti makam tu bersifat kedudukan, posisi. Makamnya, posisinya, kedudukannya. Di sini maknanya posisi, kedudukan. Berikalah ib'asu, bangkitkalah nanti dia dari kiamat. Lalu ya Allah, tempatkan Nabi Muhammad itu di posisi, di tempat yang mahmud, tempat yang terpuji, mahmudah. Apa itu? Itu syafaat. Syafaat. Kenapa? Maqamam mahmudah, nanti di hari kiamat, tempat posisi kedudukan yang sangat istimewa, yang sangat dipuji-puji, yang tidak bisa diraih, tidak dapat diperoleh oleh satu makhluk pun. Nabi Adam tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, Nabi Nuh tidak bisa, Ibrahim tidak bisa, Muhammad tidak bisa, Nabi Musa tidak bisa, Nabi Isa tidak bisa. Hanya beliau, nabi-nabi yang istimewa, tidak bisa meraih tempat itu. Apa itu syafaat? Syafaatul uzma. Asy-syafaatul uzma adalah syafaat yang agung. Disitulah nampak keistimewaan beliau, kemuliaan beliau, ketinggian beliau, karamah beliau. Apa itu? Ketika semua makhluk sudah hadir di mahsyar, mengalami penderitaan, kesengsaraan, kedahsyatan petaka demi petaka, bertelanjang, tidak berlepas kaki, panas luar biasa, haus luar biasa, menanti dan menunggu. Maka satu-satunya yang diharapkan oleh manusia pertolongan, agar diakhiri penderitaan panjang itu di mahsyar, di tempat yang tandus. Tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada lurah, tidak ada ngarai, tidak ada sungai, tidak ada air, tidak ada danau. Semuanya tandus. Sangat panas berkumpul semua manusia, dahsyat. Lalu ada orang-orang, sekelompok orang berinisiatif mencari Nabi Adam. Itu pangkalnya. Meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diakhiri penderitaan luar biasa di mahsyar itu. Intinya Nabi Adam menggeleng. Tidak bisa. Belum pernah Tuhan kita murka sehebat murka hari ini. Ini saya ringkas ini. Kalian pergilah ke Nabi Nuh. Nuh itu Rasul pertama, kata Nabi Adam. Cari Nabi Nuh. Entah bagaimana mencarinya, entah kapan bersuahnya. Ketemu dengan Nabi Nuh. Diajukan permintaan yang sama. Karena beliau adalah sangat istimewa, beliau Rasul pertama. Nabi Nuh menggeleng. Itu bukan posisi itu, bukan tempatku. Aku tidak bisa. Tuhan kita belum pernah murka sehebat murka hari ini. Aku nasihatkan kalian pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, teman dekat Allah. Mintakan kepada beliau agar Ibrahim itu memohon kepada Allah agar mengakhiri penderitaan di mahsyar. Sampai dari Nabi Ibrahim, entah berapa lama ketemunya, tidak tahu. Nabi Ibrahim juga mengeleng. Tidak mampu, tidak sanggup beliau, karena beliau mengaku beliau bersalah juga. Beliau pernah berdusta, kata beliau. Dan Tuhan kita belum pernah murka sehebat murka hari ini. Pergilah ke Musa. Musa juga begitu. Pergilah kepada Isa. Nabi Isa juga menggeleng. Nabi Isa menasihatkan, pergilah kepada Muhammad. Pergilah ke Muhammad. Berapa lama prosesnya entahlah.
Maka bertemu dengan Nabi Muhammad dimohonkan kepada beliau dimohonkan oleh orang-orang agar beliau memohon kepada Allah agar mengakhiri penderitaan luar biasa. Kata beliau, ini tugasku. Aku punya doa mustajab. Masing-masing nabi, masing-masing rasul punya doa mustajab, dan masing-masing nabi punya masing-masing rasul doa mustajabnya sudah dimintakannya di dunia. Aku simpan doa mustajabku untuk hari ini. Maka pergilah Nabi Muhammad menjumpai Allah. Entah bagaimana prosesnya, wallahu a'lam. Kemudian beliau sujud lama sekali. Dalam sujud itu beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah dipuji Allah seperti itu. Akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah. Apa yang hendak engkau minta akan diberi." Padahal Allah tahu kan? Allah kan tahu itu. Lalu dia mohon, ya Allah, intinya mohon. Mohon dimulai hisab, diakhiri penderitaan. Allah kabulkan. Posisi itu tidak bisa dipegang yang lain. Lantaran permintaan permohonan beliau, baru diakhiri penderitaan, dimulai hisab. Terbantu, tertolonglah semua orang. Nampak sekali keistimewaan beliau. Seakan-akan tanpa beliau orang masih menderita. Atau syafaat, namanya syafaatnya agung, asy-syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, syafaatnya agung. Itulah dia maqamam mahmuda, posisi tempat kedudukan yang sangat terpuji, yang tidak bisa diraih ditempati oleh rasul-rasul mulia lain. Nah, asa ayyab'ataka maqamam mahmuda, itu kepada Nabi Muhammad. Itu syafaat terbesar. Apa syafaat? Bantuan. Apa syafaat? Pertolongan. Jadi bagi orang tidak tahu, dibacanya ini, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Bisa jadi tahu orang, bisa jadi dia hanya dendang-dendang seperti itu. Apa maqam mahmudah? Kenapa begitu istimewa itu? Bayangkan penderitaan luar biasa di mahsyar. Kesengsaraan, haus, lapar, tidak ada naungan di mahsyar. Orang hanya butuh pertolongan ketika itu. Nah, Allah ingin menampakkan kepada semua makhluk siapa Nabi Muhammad itu. Lebih-lebih kepada mereka-mereka yang kafirin, ingkarin, ya, mereka dustain. Ketika itu kan hari di mana orang masa hina dina, keder, reke, tidak berguna. Di tengah ramai orang. Tidak bisa lagi kita bayangkan ramai orang. Semua yang berpangkat, semua yang terhormat, semua orang yang berkuasa, kan ketika itu tidak ada. Telanjang semua. Di pangkat sudah tinggal di dunia. Tidak ada, itu keder. Kerdil semua orang. Nampaklah kebesaran, keagungan, keistimewaan, ketinggian Muhammad. Karena gara-gara lantaran beliau dimulai, itulah bantuan beliau yang terbesar. Dengan cara begitu Allah menampakkan keistimewaan beliau. Ini dia, wa ba'athu maqamam mahmuda alladhi wa'ata. Bisa seminit lagi. Bisa seminit lagi. Ambo de sensi ko. Sensi ko bahasa kami senan. Kan? Jadi intinya maqam alladhi wa'atah, yang telah engkau janjikan. Alladhi, yang wa'adtahu, yang telah engkau janjikan. Allah sudah berjanji dalam surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'asaka. Ka itu kan ke Nabi Muhammad.
Asa boleh jadi semoga Allah membangkitkanmu di hari kiamat nanti dan memberikan kepadamu suatu posisi, suatu kedudukan yang sangat istimewa yang namanya maqam mahmudah. Itu janji Allah. Inilah yang kita baca, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Lalu ditambah bacanya belakang, innaka la tukhliful mi'ad. Itu tambahannya. Tambahan daripada hadis ini. Kata sebagai pendapat, tambahan itu ada dasarnya. Pendapat lain mengatakan tambahan itu lemah. Nah, kembali kita jadi perbedaan. Kalau dibaca tambahan banyak tambahannya. Semenjak awal lah. Allahumma rabba hazidda atit tammatis tamam. Allahumma rabba hazidda watit tammatil. Allahumma rabba hazidda watit tammah. Apa lagi? Wassalatul qaimah. Ati Muhammadan yasilata fadilah. Apa tambahannya lagi? Wasyarafah wadaratal aliyah. Itu tambahannya. Wasyarafah wadaratal aliyah. Apa lagi? Mau aku tak mau nambah, tambahlah. Ya. Tambah. Innaka la ati Muhammad alladhi wa'adta innaka la tukhifun ya arhamar rahimin. Ya mujibas sailin. Tambahnya begitu. Bagi tukang orang suara yang indah ya bagus tuh. Menjadi seni lah baginya. Bagi kami yang azan, kok kami yang suruh rencak lah. Asal sudah azan itu kan langsung dipimpin doa itu. Allahumma rabba zid wa titamati. Menurut sebagian ulama, orang yang azan tidak membaca doa. Yang baca adalah orang yang mendengar azan. Tapi karena beliau berpegang seperti itu, setelah azan langsung pula berdoa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma rabba zid wa titamati. Kan seminit tambahnya dah. Start. Apa gunanya kita pelajari? Nak tahu ana baca itu. Anan wasilah, anan fadilah, ana maqamam mahmudah, atau apa yang maksud dengan ad-dawa tammah. Sehingga kalau orang azan, jika kita berdoa seperti ini, paham kita. Nah, siapa yang berdoa setelah selesai azan, disimaknya azan, diiringkannya azan, kemudian dia berselawat, lalu dia berdoa ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati sampai selesai, dia berhak, layak, pantas dan patut mendapat syafaatku, kata Nabi. Apa syafaat? Bantuan khusus, pertolongan istimewa yang Allah izinkan kepada Nabi Muhammad untuk membantu menolong orang-orang yang patut ditolong. Salah satu orang yang patut ditolong adalah orang yang setelah azan berdoa memohonkan wasilah kepada Allah untuk Nabi, dia berhak mendapat syafaat. Selesai ke jiwa? Lain ragu. Nah, silakan Pak. Dalam salat ngaji dibaca itu kan tidak pakai sedina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, sedina itu kalau setahu kita itu cuma dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Apa boleh juga nabi-nabi yang lain kita pakai Sayyidina Isa? Mungkin adabnya gitu. Atau Sayyidina Musa. Oh iya ya. Yang pertama dulu. Dalam salawat memang pada dasarnya Nabi tidak ada mengajarkan sedina. Kata beliau menjawab, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana mestinya kami bersalawat atasmu Rasulullah? Jawab beliau, "Qulu." Ucapkanlah oleh kalian, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad" sampai selesai. Beliau tidak ada mengajarkan sedina. Jadi sedina itu adalah orang-orang yang menambahkan dalam salawat. Sah tidak sahnya itu perkara lain.
Itu partai tambahan kan. Alasannya demikian. Kemudian bolehkah kita bersedina kepada yang lain? Kan yang terkenal kan sedina Muhammad. Karena itu yang kita baca dalam salat. Dalam tayat itu dua nabi itu yang kita sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Di situ tidak ada Isa, tidak ada Musa, tidak ada nabi. Lalu bolehkah kita bersedina kepada yang orang Arab nabi itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Isa bukan orang Arab, Nabi Musa bukan orang Arab. Orang Arab yang jadi nabi 4 orang. Nabi terakhir orang Arab adalah Nabi Muhammad. Tapi bolehkah kita bersedina ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh? Di negara riwayat sudah banyak orang bersedina. Sayyidina Ali, Sayyidina Mengkuto, Sayyidina Merajo, Sayyidina Batuah. Itu sudah jawabnya Pak ya. Kita jawab diplomatis jawabannya Pak. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah.